Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, selamat pagi, syukur kau baik, kau sungguh lakuin sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. 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 Shalom, selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Pak Artono, selamat pagi Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi Yosinta, Moana Mikel, Ibu Nurmala, semuanya yang sudah bergabung
Good morning Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bapak Andre dan istri, Bu Indarima, Pak Anton, Bu Bambang, Pak Bambang, Bu Lasma, good morning, Bu Viken, Pak Henry, Pak Bobby, good morning, Bu Rita Herawati Mojokerto, good morning semuanya. Ayo kita baca Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Yohanes 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. 12. Luar biasa. Ayat 13 sampai. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Firman itu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat pagi Bu Veve, Jonathan, David, good morning Bu Tiar, selamat pagi. Dari pembacaan kita Yohanes 1 ayat 9 ayat 13 itu kita ulangi di ayat 12 ya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, 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 amin. Ada seorang yang bernama J. Spide dari Rockville, Maryland ya, melakukan tes DNA. Tak pernah terbayang olehnya hasil yang akan diterimanya itu sangat mengejutkan ya. Oleh penyelidikan itu, dia ternyata adalah seorang pangeran. Wih, hebat banget ya, dari negara Benin di Afrika Barat. Jadi tak lama kemudian ia berangkat dan terbang mengunjungi negara itu. Lalu setiba di sana keluarga kerajaan menghujaninya dengan pesta penyambutan yang diwarnai tarian, nyanyian, spanduk, dan pawai yang meriah. Wow, keren sekali ya. Apabila pagi hari ini kita beramai-ramai tes DNA yuk. Barangkali kita salah satu keturunan dari kerajaan mana anta berantah gitu. Kira-kira bagaimana saudara kalau saudara menjadi apa? Keturunannya kerajaan yang luar biasa di bumi ini ya. Ini kalau di bumi ini aja penyambutannya luar biasa ya. Segala tarian, nyanyian, baliho, spanduk, pawai meriah diadakan. Nah, Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai pembawa kabar baik dari Allah. Dia menjumpai umatnya sendiri, bangsa Israel, untuk menyampaikan kabar baik tersebut dan menunjukkan kepada mereka jalan keluar dari kegelapan. Nah, banyak orang tidak peduli terhadap pesan-pesan daripada Kristus ya. Bahkan menolak terang yang sesungguhnya. Kita baca Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Jadi terang yang sesungguhnya, bukan terang terus terang dari bolam lampu ya, tetapi terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Tetapi banyak orang tidak mau menerima dia sebagai Mesias. Ayat 11 kita baca. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah itu ya.
tidak menerimanya, berlainan dengan tadi J. Spike tadi yang disambut luar biasa ya. Ada orang-orang yang dengan rendah hati dan gembira menerima undangan Kristus ya, untuk menerima terang itu. Mereka menerima Kristus sebagai kurban dari Allah untuk penebusan dosa manusia dan juga percaya dalam namanya. Sebuah kejutan menanti sisa umat yang setia ini. Apa saudara kejutannya? Ayat 12 kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa sekali ya. Amin. Sebuah penyelidikan tentang DNA daripada manusia. Ternyata dalam rangkaian yang seperti kelabang itu ya, kuncir ya. Kalau dikuncir itu bagaimana, ada kelabang. Coba lihat nanti searching di Google ya. Jadi rangkaian dari DNA manusia itu ternyata ditemukan ketika rangkaian itu dihitung dan menunjukkan gematria dari bahasa Yunaninya ya. Ternyata ada tulisan Yod Waw YH WH Yod He Waw He. Jadi ternyata di situ ada DNA-nya Tuhan, saudara. Luar biasa ya. Saya melihat itu, wow, keren amat ya. Adam tidak dilahirkan dari benih manusia ya, tetapi firman. Adam diciptakan dari firman. Tuhan berfirman. Sedangkan Yesus juga tidak dilahirkan dari benih manusia, tetapi dari Roh Kudus. Jadi benar kalau kita secara rohani ya, secara spiritual menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menjadi anak-anak Allah. Jadi di dalam darah kita ada darah Kristus, karena pada darahnya menyucikan segala dosa kita. Kita ini sudah berbuat apa saja, wis nggak karu-karuan kalau dihitung ya. Seharusnya kita mati. Seharusnya kita ini tidak selamat, saudara-saudara. Mati dalam maut ya, mati dalam dosa kita. Tetapi oleh darah kudusnya kita menerima Kristus sebagai Mesias, maka darahnya menyucikan kita. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Jadi DNA Kristus ada masuk di dalam diri kita, maka akan dibaca YHWH, saudara ya. Kalau orang Ibrani itu tidak ngomong Bapa atau Tuhan dengan sembarangan, tetapi menyebutnya dengan tulisan YHWH itu dibacanya Adonai. Jadi Adonai di dalam darah kita. Maka dari itu kalau kita ini sebagai anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Hari-hari ini banyak orang mengurus warisan ya. Itu punya warisan enggak? Ada banyak orang mengurus warisan. Ketika orang tua meninggal, maka saudara-saudariku yang kekasih, engkau harus mengurus surat ahli waris. Supaya apa? Nanti seluruh aset-aset dari orang tua yang sudah meninggal itu bisa dibagikan kepada sang ahli waris. Entah siapa yang menjadi ahli waris itu. Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai ahli waris ya perlu dites DNA-nya. Kalau mengaku saya keturunannya Bapak Anwar gitu ya, lah harus dites. Ini betul-betul keturunannya Bapak Anwar atau abal-abal gitu ya. Nah, ternyata oh ini keturunannya pangeran negeri entah berantah, kan luar biasa ya. Nah, jadi kita menjadi anak-anak Allah karena kita ahli waris kerajaan surga. Jadi disinilah hari ini kejutan luar biasa. Ternyata kita ahli waris kerajaan surga. Kalau untuk kerajaan dunia harus ngurus ya. Di mana itu notaris ya untuk menjadi ahli waris, dan anak-anak mungkin mau melepaskan hak untuk dijual dan sebagainya harus menandatangani semua. Tetapi ketika kita ahli waris kerajaan surga, otomatis kita ini mati masuk surga gitu loh ya. Siapa di sini merasa aku masuk surga enggak ya? Apalagi yang sedang terbaring di meja operasi ya. Ini nanti aku bisa bangun apa enggak ya? Bisa mikir gitu enggak saudara? Bisa ya. Karena kita enggak tahu ya anestesi itu kebablasan atau tidak ya.
Ya tentunya kita berdoa agar tidak kebablasan ya. Tetapi ngeri kan? Ngeri-ngeri sedep itu saudara ditidurkan. Bisa balik enggak? Karena nenek saya dioperasi ya, neneknya Pak Tanto sih, neneknya Pak Gem. Nenek dari ibu ya. Dioperasi panggulnya patah ya, mau diganti dengan panggul besi. Sudah dioperasi enggak balik saudara ya. Tidur enggak pernah siuman ya sampai akhir hayatnya, enggak kembali saudara ya. Jadi ini memang perlu didoakan ya. Kemarin Andre sudah berhasil melalui meja operasi pulang dengan selamat ya. Besok pulang rumah ya. Nah, ada kekhawatiran pastinya ya. Baik yang menunggu, baik pun yang ditunggu. Ini nanti balik apa enggak ya? Berdoa ya, berdoa sungguh-sungguh semua orang, para pendoa dikerahkan berdoa sungguh-sungguh supaya balik saudara-saudara ya. Supaya apa? Siuman itu yang pertama. Kedua, supaya apa saudara-saudara? Berhasil operasinya, enggak ada perdarahan, enggak ada permasalahan lain-lain ya. Karena jangan sampai kepotong yang ini dan yang itu dan yang anu ya, kita kan enggak tahu ya. Nah, maka dari itu kita harus yakin dan percaya kita ini ahli waris kerajaan surga. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Sudah ditentukan sejak dari semula ya, sudah dipilih dari sejak semula bahwa kita ini diselamatkan oleh darah Kristus. Maka dari itu setiap bulan kita harus menerima tubuh dan darah Kristus dalam bentuk komuni ya. Dalam bentuk sakramen perjamuan kudus itu kalau orang Pantekosta bilang ya. Kalau orang Katolik bilang komuni ya. Itu kita wajib setiap minggu sebagai orang percaya, setiap minggu, setiap bulan minimal 1 bulan 1 kali ya. Jangan melewatkan. Itu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Artinya untuk apa? Kita ini diingatkan ya. Kita bersatu dengan tubuh dan darahnya untuk menerima segala yang baik dari Allah. Amin. Untuk melanjutkan warisan tadi itu loh saudara ya. Jadi kita ini bersekutu dengan apa? Dengan penderitaan, dengan kesengsaraan Kristus di atas kayu salib. Mengingat bahwa oleh tubuh dan darahnya itu kita diselamatkan. Jadi jok lali ya, urip sembarangan. Nah yang urip sembarangan masih suka mabuk, suka kata bohong, suka yang hal-hal porno, suka hal-hal yang dinajiskan oleh Tuhan, dihindari lah ya. Kita harus menghindari, tidak saja di dalam makanan dan minuman, tetapi juga dalam kelakuan, perbuatan, bahkan pikiran kita. Sebab Yesus berkata, jika mata kananmu menyesatkan engkau, dicungkil lagi. Katanya gitu saudara. Kalau mata kiri ya yang kiri gitu ya. Maksudnya apa? Jika hal-hal duniawi ini menyebabkan kita tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, lo buat apa dipelihara? Buat apa tetap ada? Lebih baik dihilangkan. Maksudnya itu seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan daging itu yuk kita hilangkan ya. Apakah bisa seseorang yang sudah menerima Kristus kemudian jatuh kembali di dalam dosa? Ya tentunya bisa, sangat bisa. Tetapi tadi lagu kita nyanyikan, apabila kita jatuh ya tidak dibiarkan sampai tergeletak. Apabila kita jatuh lagi di dalam dosa, Tuhan akan menarik, kecuali kalau kamu tidak mau senang di dalam kubangan dosa. Nah, bisa kehilangan keselamatanmu. Tetapi orang-orang yang ditentukan sejak semula itu pasti dilindungi oleh Roh Kudus. Amin. Diingatkan, jangan begitu. Ya, jangan begitu nanti kamu jatuh. Nah, kan seperti itu ya. Jadi pagi hari ini ada berita baik. Kita semua anak-anak Allah. Amin. Yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Keren bukan? Tidak hanya pangeran, tetapi kita adalah anak-anak dari Bapa di surga. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kalau kami percaya pada Engkau, ya Tuhan Yesus, dan Engkau mau berikan kuasa supaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami pasti menerima warisan daripada Engkau Yesus, karena kami telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami mau menjadi anak-anak yang percaya sepenuhnya pada Engkau
taat kepada firman-Mu, ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami menerima segala berkat daripada Engkau, perlindungan, penyertaan daripada Engkau Yesus, sehingga kami diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kuasa darah-Mu maka kami sembuh. Karena kuasa darah-Mu itulah yang menjadikan kami diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak. Tuhan, kami berdoa untuk Andre dalam tahap pemulihan kesehatan habis operasi. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur bahwasanya Andre boleh nanti pulang ke rumah tangganya dan bisa menjalani terapi yang masih panjang, bisa dengan kekuatan dari surga. Kami percaya Engkau juga memberkati Fani dan anaknya Tuhan, supaya mereka semuanya baik-baik saja dan bersemangat untuk menemani Dedi yang dalam pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami mungkin yang masih tinggal di rumah sakit, mungkin yang masih harus terapi ini dan itu. Tuhan tolong mereka supaya tetap sehat, kuat dan tetap bersemangat, tidak hilang harapan. Karena kami percaya Tuhan Yesus memberikan pemulihan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, ketika kami ada dalam persoalan ekonomi, persoalan yang kami saat ini sedang hadapi mengenai hak-hak waris dan sebagainya dari segala aset yang kami miliki, Tuhan tolonglah Engkau yang membuka jalan saat tiada jalan. Begitu juga ketika kami menghadapi pertikaian, ada musuh-musuh yang menyerang, ada orang-orang yang masuk di dalam hubungan yang tidak baik dengan kami. Tuhan tolong Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Kami percaya semua akan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung Pak Elias, Bu Elias, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, 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 God bless you all. amin. Thank you. Haleluya. Haleluya.